Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mila Jumrotun Wahida, NPM 047, Naila Salsabila, NPM 050, dan Nina Purwaningsih, NPM 081, ingin mempresentasikan materi konsep aktiva mata kuliah teori akuntansi. Yang pertama, karakteristik aktiva. Karakteristik aktiva tersebut berhubungan dengan definisi aktiva. Aktiva perlu didefinisikan karena definisi tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasikan peristiwa ekonomi yang harus diukur, diakui, dan dilaporkan dalam neraca. Karakteristik aktiva tersebut yaitu yang pertama, adanya karakteristik manfaat di masa mendatang, yaitu pemakaian dapat berbeda-beda seperti potensi jasa dan sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva. Yang ketiga, berkaitan dengan entitas tertentu. Yang keempat, menunjukkan proses akuntansi. Yang kelima, berkaitan dengan dimensi waktu. Dan yang terakhir, berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Dalam hal tersebut, ada subbab yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Sesuatu dikatakan sebagai aktiva apabila memiliki manfaat atau potensi jasa yang cukup pasti di masa mendatang. Artinya, sesuatu tersebut memiliki kemampuan baik secara individu atau bersama-sama dengan aktiva lain untuk menghasilkan aliran kas masuk di masa mendatang. SFAC nomor 6 menyebutkan bahwa manfaat ekonomi merupakan esensi sebenarnya dari aktiva. Artinya, aktiva harus memiliki kemampuan bagi suatu entitas untuk ditukar dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai, atau digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai, atau digunakan untuk melunasi hutang. Jadi, manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva merupakan potensi, dan aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Yang selanjutnya, diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Sesuatu dapat dikatakan sebagai aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pemilikan bukan merupakan kriteria utama untuk mengakui suatu aktiva. Pemilikan umum dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum terhadap suatu barang. Hal ini disebabkan akuntansi tidak memusatkan pada substansi ekonomi suatu transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan atau hasil usaha suatu perusahaan. Pemilikan hanya merupakan karakteristik pendukung untuk mengakui aktiva karena ada hak yuridis yang pasti untuk menguasainya. Bentuk fisik juga bukan faktor penentu dari aktiva. Yang ketiga, hasil transaksi masa lalu. Suatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah menjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Misalnya, suatu mesin dapat diklasifikasikan sebagai aktiva apabila mesin tersebut benar-benar telah dibeli dari transaksi yang benar-benar sah. Apabila mesin tersebut baru akan diperoleh sesuai dengan anggaran yang ditetapkan atau masih dianggarkan, maka mesin tersebut tidak dapat dipandang sebagai aktiva karena belum ada transaksi yang dilakukan sebagai aktiva. Karena belum ada transaksi yang dilakukan, meskipun definisi FASB tersebut dapat diterima secara umum, banyak kritikan yang ditujukan ke FASB. Hal ini disebabkan dalam definisinya, FASB mengabaikan faktor exchangeability, yang artinya suatu pos dapat dipisahkan dari entitas dan memiliki nilai jual yang terpisah. Selanjutnya, konsep penilaian. Penilaian aktiva dalam akuntansi adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. Yang pertama, ada tujuan penilaian. Adapun tujuan pengukuran atau penilaian aktiva yaitu yang pertama sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba, yang kedua salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan, yang ketiga memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan, yang keempat memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. B. Dasar penilaian. Hendrickson pada tahun 1982 menyebutkan bahwa ada dua jenis nilai pertukaran yang dapat digunakan, yaitu nilai keluaran atau output values
dan nilai masukan atau input values. Nilai keluaran menunjukkan aliran dana atau kas yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa mendatang sesuai dengan harga pertukaran output atau produk yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan nilai masukan menunjukkan jumlah rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva yang akan digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang pertama, nilai keluaran. Nilai keluaran didasarkan pada jumlah kas atau penghargaan lain atau non-kas yang diterima suatu unit usaha bila suatu aktiva atau potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha tersebut karena suatu pertukaran. Pada nilai keluaran tersebut terdapat diskon future cash receipt on service potential, yaitu nilai sekarang kas masa mendatang yang akan diterima perusahaan seandainya aktiva dijual. Dasar ini dapat digunakan apabila harapan penerimaan kas atau setaranya dapat ditaksir cukup pasti dan jangka waktu penerimaan cukup panjang. Tetapi saat tanggal penerimaannya pasti, konsep penilaian tersebut memerlukan adanya taksir terhadap jumlah yang akan diterima, faktor diskonto, dan periode waktu penerimaan. Yang kedua, harga keluaran sekarang atau current output price. Apabila produk perusahaan umumnya dijual di pasar yang terorganisir, harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai besarnya harga jual di masa mendatang. Ada beberapa kelemahan yang melekat pada penilaian ini. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu nilai setara kas sekarang. Nilai setara kas sekarang menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan normal. Nilai ini dapat diukur dari kutipan harga pasar barang sejenis yang kondisinya sama. Kesulitan dari konsep ini yaitu perlunya penyesuaian untuk memisahkan pos yang tidak memiliki harga pasar sekarang. Serta kelemahannya yaitu nilai setara kas sekarang tidak memiliki sifat yang dapat ditambahkan. Selanjutnya yaitu nilai likuidasi. Nilai likuidasi sendiri sama dengan harga jual sekarang atau nilai setara kas sekarang, dengan perbedaan bahwa nilai keluarannya diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Nilai likuidasi didasarkan pada anggapan penjualan dilakukan secara terpaksa. Nilai likuidasi hanya digunakan dalam kondisi yang pertama yaitu bila produk atau aktiva lainnya kehilangan manfaat normal sehingga menjadi usang atau tidak laku dijual. Kemudian kondisi yang kedua yaitu bila unit usaha merencanakan untuk membubarkan usahanya dalam waktu dekat sehingga tidak dapat menjual seluruh aktiva di pasar yang normal. Selanjutnya yaitu nilai masukan. Nilai masukan sering dianggap lebih tepat daripada nilai keluaran karena nilai tersebut lebih dapat diuji kebenarannya atau nilai tersebut tidak memungkinkan dilakukannya pelaporan pendapatan sebelum pendapatan benar-benar terrealisir. Dengan kata lain, meskipun nilai keluaran untuk menyajikan laporan keuangan secara konseptual lebih baik, namun dalam kondisi tertentu nilai masukan dipandang lebih tepat. Hal ini disebabkan karena nilai masukan dapat menunjukkan nilai maksimum perusahaan atau produk perusahaan tidak memiliki harga pasar, sehingga tidak memungkinkan untuk memperoleh nilai keluaran. Dasar penilaian yang dapat digunakan untuk menilai masukan itu ada 4. Yang pertama yaitu cost historis, yang kedua yaitu cost masukan terkini, yang ketiga diskon future cost, yang keempat standar cost. Yang pertama yaitu cost historis. Cost historis menunjukkan semua pengorbanan ekonomi dalam bentuk unit moneter yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh barang atau jasa sampai siap digunakan untuk operasi perusahaan. Kelebihannya yaitu cost dapat diuji kebenarannya karena merupakan harga kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam kondisi yang bebas. Sedangkan kelemahannya yaitu nilai aktiva akan berubah sepanjang waktu sehingga cost tersebut tidak dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya dari aktiva yang bersangkutan. Yang kedua kelemahannya yaitu cost historis tidak menunjukkan adanya pengakuan untung atau rugi pada periode tertentu yang benar-benar terjadi. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu cost aktiva yang diperoleh pada waktu yang berbeda tidak dapat ditambahkan secara bersama-sama dalam neraca karena memiliki daya beli yang berbeda. Dasar penilaian yang kedua yaitu cost masukan terkini. Cost masukan terkini menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Cost masukan itu
menjadi dasar penilaian yang penting dalam penyajian informasi yang menunjukkan pengaruh inflasi terhadap prestasi perusahaan. Dasar penilaian ini dapat diterapkan untuk menilai persediaan barang dan aktiva yang lain. Dasar penilaian yang selanjutnya yaitu discount future cost. Dasar penilaian ini menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya potensi jasa tertentu diperoleh sekaligus pada saat sekarang. Syarat utama digunakannya dasar penilaian ini yaitu adanya kepastian tentang harga potensi jasa di masa mendatang atau setidaknya dapat ditaksirkan dengan cukup pasti. Dasar penilaian yang selanjutnya yaitu standar cost. Standar cost menunjukkan cost sekarang dalam kondisi pada tingkat efisiensi dan kapasitas produksi normal. Dasar penilaian ini dapat diterapkan pada persediaan barang jadi dan beberapa fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Kelemahan dari dasar penilaian standar cost itu yaitu pemakaian dasar ini akhirnya akan menyebabkan aktiva dinilai terlalu rendah. Selanjutnya yaitu pengakuan aktiva. Pengakuan merupakan pencatatan jumlah rupiah dalam bentuk struktur akuntansi sehingga jumlah tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Menurut FASB pada tahun 1984 dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 5 menyatakan bahwa pengakuan suatu pos didasarkan pada 4 kriteria. Yang pertama yaitu definisi, yang mana suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua yaitu keterukuran, yang mana suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga yaitu relevansi, yang mana informasi yang terdapat dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan. Yang keempat, reliabilitas, yang mana informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau direpresentasikan, dapat diuji kebenarannya, dan netral. Perbedaan antara aturan ketentuan pengakuan dengan kriteria pengakuan yaitu pengaturan menunjukkan aturan khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tertentu, sedangkan kriteria pengakuan merupakan pedoman umum yang digunakan untuk memformulasikan aturan pengakuan. Kriteria untuk mengakui aktiva menurut KAM pada tahun 1992 yang pertama yaitu didasarkan pada hukum, yang kedua pemakaian prinsip konservatif, yang ketiga makna atau substansi ekonomi suatu transaksi, dan yang keempat kemampuan mengukur nilai aktiva. Yang mana didasarkan pada hukum itu pengakuan terhadap aktiva tergantung pada konsep legal dari aktiva yang bersangkutan. Sedangkan untuk kriteria pemakaian prinsip konservatif itu, prinsip konservatif mensyaratkan perlunya mengantisipasi kerugian daripada keuntungan. Kemudian yang ketiga, makna atau substansi ekonomi suatu transaksi, yaitu apabila suatu transaksi ditinjau dari makna ekonominya telah terjadi, maka suatu pos dapat segera dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang terakhir yaitu kemampuan mengukur nilai aktiva. Jika akuntan tidak dapat mengukur nilai aktiva dengan baik, maka cara arbitrer maupun cara lain, maka aktiva tersebut tidak boleh dicatat. Selanjutnya yaitu masalah khusus. Dalam konsep aktiva ada beberapa masalah khusus yang diperdebatkan sampai sekarang. Yang pertama yaitu beban tangguhan. Beban tangguhan tidak hanya menyangkut kos dalam bentuk fisik tetapi termasuk juga kos jasa dalam bentuk lain selama memenuhi kriteria sebagai beban tangguhan. Kriteria umumnya yaitu yang pertama, kos jasa yang dikeluarkan sifatnya sah dan wajar, maka kos tersebut tidak dapat diperlukan sebagai rugi meskipun mungkin dapat menjadi biaya pada periode terjadinya. Yang kedua, apabila kos jasa tersebut memiliki manfaat di masa mendatang, maka dapat diperlakukan sebagai beban tangguhan, meskipun dapat juga dibebankan secara langsung. Yang ketiga, apabila terjadinya berulang-ulang, maka umumnya kos tersebut dapat dibebankan langsung sebagai biaya pada periode terjadinya, kecuali untuk persediaan barang dan biaya dibayar di muka. Masalah khusus yang kedua yaitu kapitalitas bunga. Masalah ini muncul terutama jika perusahaan sedang membangun fasilitas fisik yang dibiayai dengan dana pinjaman dan jangka waktunya cukup lama. Perlakuan akuntansi terhadap bunga menurut Hendriksen pada tahun 1982 itu ada 3. Yang pertama, bunga tidak dikapitalitas.
Alasan yang mendukung tidak adanya kapitalisasi bunga adalah bunga merupakan kos pendanaan dan bukan elemen kos. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari bunga tersebut dengan memilih alternatif pendanaan ekuitas. Yang kedua, bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Alasan yang mendukung perlakuan ini yang pertama, definisi kos menunjukkan seluruh pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa. Dengan demikian, bunga merupakan elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Yang kedua, bila fasilitas fisik tersebut tidak dibangun sendiri, maka jumlah yang dibayar pada kontraktor termasuk juga bagian untuk menutup bunga yang dibayar oleh kontraktor tersebut. Yang ketiga, pembebanan bunga sebagai beban pendapatan pada tahun terjadinya justru akan menimbulkan distorsi laba. Dengan demikian, perlakuan ini tidak sesuai dengan konsep matching. Yang ketiga, yaitu bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Alasannya yaitu bahwa bunga merupakan biaya pendanaan. Oleh karena itu, untuk menghindari distorsi laba yang dapat mengakibatkan kesan yang salah terhadap prestasi perusahaan, terutama bila pendapatan tidak dapat menutup bunga konstruksi tersebut, maka bunga tidak dapat dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik. Beberapa pedoman yang diatur dalam standar akuntansi SFAS nomor 34 yang digunakan dalam standar akuntansi untuk kapitalisasi bunga di Amerika dan SAK nomor 26 untuk standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang pertama yaitu aktiva yang memenuhi syarat. Kapitalisasi bunga dapat dilakukan untuk aktiva jika aktiva yang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Yang kedua, jika aktiva yang dibangun atau diproduksi dengan tujuan untuk dijual sebagai unit atau proyek yang berdiri sendiri. Yang kedua yaitu besarnya kapitalitas. Jumlah bunga yang dikapitalitas merupakan tingkat kapitalisasi dikalikan dengan rata-rata pengeluaran dana selama periode konstruksi. Yang ketiga, periode kapitalitas. Kapitalitas bunga dapat dilakukan setiap periode selama 3 syarat dipenuhi. Syarat yang pertama, uang muka untuk konstruksi telah dibayar. Yang kedua, kegiatan konstruksi tetap berlangsung dan tidak berhenti cukup lama selama periode bersangkutan. Yang ketiga, kos bunga telah terhimpun atau terjadi bersamaan dengan berjalannya pembangunan konstruksi. Selanjutnya ada pengeluaran kapital atau untuk aktiva, capital expenditure. Capital expenditure adalah pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa atau fasilitas fisik, baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Nah, masalah yang perlu dipecahkan dalam menentukan kapan suatu pengorbanan ekonomi dianggap sebagai pengeluaran kapital, sehingga memungkinkan untuk dilakukan kapitalisasi. Aturan umum yang digunakan untuk menentukan pengorbanan ekonomi sebagai pengeluaran kapital adalah: yang pertama, untuk aktiva non-moneter yang baru diperoleh atau dibeli, suatu pengeluaran akan dikapitalisasi jika pengeluaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh aktiva sampai aktiva yang bersangkutan siap digunakan untuk operasi perusahaan. Dan yang kedua, untuk aktiva yang sudah dipakai atau aktiva lama, pengeluaran akan dikapitalisasi bila memenuhi syarat. Selanjutnya ada aktiva donasi atau sumbangan. Masalah khusus lainnya yang sering timbul apabila perusahaan memperoleh suatu aktiva tanpa harus mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi, misalnya aktiva yang berasal dari sumbangan atau donasi. Oleh karena aktiva yang berasal dari sumbangan memiliki manfaat untuk menghasilkan pendapatan, maka aktiva tersebut harus ditentukan nilai wajarnya yang dimaksudkan untuk menentukan secara tepat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Transaksi aktiva non-moneter. Pengukuran yang umum digunakan untuk menentukan aktiva non-moneter tersebut adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seadanya aktiva non-moneter tersebut dijual terlebih dahulu secara tunai di pasar umum. Apabila aktiva yang dijual adalah aktiva yang tidak sejenis, aktiva tersebut dinilai atas dasar nilai wajarnya. Dan apabila aktiva yang disebutkan, mohon maaf, ini ada kesalahan teknis. Jadi apabila aktiva yang diperjualbelikan itu aktiva yang tidak sejenis, maka
penilaian dapat dilakukan atas dasar nilai wajarnya. Nah, sedangkan untuk aktiva yang sejenis, penilaian dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, jika ada unsur rugi, nilai aktiva adalah nilai wajar dari aktiva ditambah kas tertentu yang dikeluarkan. Yang kedua, jika ada unsur untung, nilai aktiva adalah nilai buku aktiva ditambah kas yang dikeluarkan. Yang ketiga, jika ada untung dan diterima sejumlah kas, nilai aktiva adalah nilai buku aktiva dikurangi proporsi tertentu dari nilai buku aktiva yang dijual. Nah, rumus dari proporsi tertentu dari nilai buku aktiva yang dijual itu bisa dihitung dengan mengkalikan kas yang diterima dikalikan nilai buku aktiva yang dijual dan dibagi dengan kas yang diterima ditambah nilai wajar aktiva yang diterima. Selanjutnya ada aktiva menurut kas. IASB mendefinisikan ulang aktiva secara eksplisit menjadi 2 definisi di sini. Yang pertama, aktiva adalah sumber daya, bukan ultimate aliran masuk atau aliran keluar dari manfaat ekonomi. Dan definisi yang kedua, aktiva harus mampu menghasilkan aliran masuk dari manfaat ekonomi. IFRS jelas mendefinisikan bahwa aktiva adalah sumber daya dan bukan ultimate aliran masuk di masa mendatang. Demikian sumber daya ekonomi dapat berupa: yang pertama, hak yang ditetapkan oleh kontrak, undang-undang, dan sejenisnya. Yang kedua, hak yang timbul dari kewajiban pihak lain. Yang ketiga, nilai sumber daya lain jika sumber daya tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi. Yang terakhir, beberapa aktiva khususnya jasa yang langsung dikonsumsi saat diterima. Manfaat ekonomi dari aktiva juga dapat berarti aliran kas potensial yang didapat secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan aktiva untuk memproduksi barang dan jasa, penggunaan aktiva untuk meningkatkan nilai aktiva lain, penggunaan aktiva untuk melunasi hutang, penggunaan aktiva untuk mengurangi biaya, leasing aktiva kepada pihak lain, menerima jasa dari penggunaan aktiva, menjual atau menukarkan aktiva, menggadaikan aktiva untuk menjamin hutang, yang terakhir memegang aktiva. Pengakuan atau recognition dan menarik kembali pengakuan atau de-recognition aktiva. Pengakuan adalah proses memasukkan di dalam neraca atau laporan laba rugi suatu item yang memenuhi definisi elemen dan memenuhi kriteria pengakuan yang dinyatakan dalam kerangka konseptual. Hal ini meliputi penggambaran item dalam bentuk kata dan jumlah moneter. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis. Suatu entitas akan mengakui aktiva jika aktiva tersebut mempunyai cost atau nilai yang dapat diukur secara handal. Kerangka IFRS menyatakan bahwa informasi itu akan reliable atau handal jika informasi itu memperhitungkan dan menyajikan transaksi sesuai dengan prinsip substance over form. Yang kedua, informasi itu netral atau bebas dari bias. Yang ketiga, informasi itu harus komplit dan dalam batas materialitas dan cost. De-recognition atau menarik kembali pengakuan. De-recognition adalah menarik kembali aktiva yang pernah diakui dari laporan neraca perusahaan. Konsekuensi dari de-recognition adalah suatu entitas tidak akan mengakui laba aktiva yang pernah diakui sebelumnya. Suatu entitas mungkin akan mengakui aktiva yang timbul dari transaksi atau kejadian yang akan menimbulkan de-recognition. Yang ketiga, laba atau rugi dapat timbul dari adanya de-recognition aktiva yang sebelumnya diakui dan pengukuran dari aktiva baru. Selanjutnya ada pengukuran aktiva. Pengukuran menurut IFRS adalah proses menentukan jumlah yang akan dimasukkan di dalam laporan keuangan. Di sini ada 3 metode pengakuan aktiva. Yang pertama ada cost based, yang kedua ada current market price, yang ketiga ada cash flow based. Cost based. Definisi dari cost based adalah jumlah kas atau activian kas yang dibayarkan atau dinilai wajar atau fair value yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat diperoleh atau dibangun. IAS 2 tentang inventoris menyatakan bahwa cost meliputi harga beli dan semua biaya yang timbul untuk mendapatkan inventory tersebut sampai di lokasi. Pengakuan awal cost aktiva harus disesuaikan sepanjang waktu dalam berbagai cara. Yang pertama, depresiasi atau amortisasi. Yang kedua, bunga accrual, accretion for discount atau amortisasi premium, dan impairment aktiva. Current market prices termasuk
fair value. Definisi fair value menurut IFRS adalah harga yang akan diterima untuk menjual aktiva pada transaksi yang adil antara partisipan pasar dan tanggal pengukuran. Fair value yang didefinisikan dalam IFRS 13 adalah exit price. Exit price sangat relevan jika aktiva tersebut diperoleh untuk tujuan dijual kembali karena exit price akan mencerminkan hasil yang diperoleh saat dijual. Pengukuran dasar aliran kas lainnya. Beberapa pengukuran yang digunakan oleh IFRS bukan cost based maupun market price, tetapi didasarkan estimasi aliran kas mendatang. Estimasi aliran kas mendatang ini digunakan untuk impairment aktiva keuangan atau piutang list, yang kedua impairment aktiva non-keuangan, yang ketiga net realizable value persediaan, dan deferred tax aktiva. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih.